Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rinitihar dari program studi Instrumentasi dan Kontrol Industri jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang semikonduktor dalam sensor gas berbasis MOSFET. Untuk memahami peran semikonduktor dalam sensor gas berbasis MOSFET, kita perlu memahami cara kerja MOSFET, dan untuk memahami MOSFET, kita perlu memahami dasar semikonduktor terlebih dahulu. Secara umum, semikonduktor adalah material yang mempunyai sifat kelistrikan di antara konduktor dan isolator, yaitu tidak selalu menghantarkan listrik seperti konduktor dan tidak selalu menahan listrik seperti isolator. Material semikonduktor umumnya adalah atom tetravalen seperti silikon dan germanium. Atom tetravalen ini maksudnya adalah elektron terluar kulit atom yang mempunyai 4 elektron, dan hal ini membuat kedua material tersebut berbentuk kristal seperti gambar berikut. Material semikonduktor dalam bentuk alaminya belum bisa dimanfaatkan karena sifat yang diinginkan dari semikonduktor adalah dapat diaturnya tahanan arus listrik material tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Maka untuk mewujudkan sifat tersebut diperlukannya modifikasi material dengan menyuntikannya dengan material lain. Hal ini disebut doping. Semikonduktor yang didoping akan menghasilkan dua tipe, yaitu tipe N dan tipe P. Yang pertama ada semikonduktor tipe N. Material silikon yang mana merupakan atom tetravalen bila didoping dengan atom bervalensi 5 seperti antimoni akan menghasilkan semikonduktor tipe N atau negatif. Hal ini disebabkan oleh kelebihan atom yang menjadi bebas karena tidak mempunyai ikatan seperti yang dilihatkan pada gambar. Yang kedua ini ada semikonduktor tipe P. Semikonduktor ini adalah kebalikan dari tipe N. Bila silikon atau germanium didoping oleh atom bervalensi 3 seperti boron, maka akan terbentuk hole karena ada ruang kosong yang kekurangan elektron untuk berikatan kovalen, yaitu ikatan elektron yang dipakai bersama oleh dua atom. Karena kekurangan elektron tersebut, semikonduktor ini menjadi tipe positif. Kedua semikonduktor ini yang bila disatukan akan mendapatkan sifat yang diinginkan, yaitu pengaturan tahanan sesuai kebutuhan. Proses pengaturan ini berbeda sesuai alat yang kita pakai seperti dioda, transistor, dan yang kali ini kita akan bahas yaitu MOSFET. MOSFET adalah metal oxide semiconductor field effect transistor. Benda ini seperti sebuah saklar, yaitu pemutus dan penyambung aliran listrik. Untuk memahami namanya, diperlukan pengetahuan tentang struktur dan cara kerja MOSFET tersebut. Nama MOS didapat dari struktur pembuatnya, yaitu metal atau logam, oxide atau oksida, dan semikonduktor. Sedangkan FET didapat dari jenis alat ini yang termasuk transistor dengan cara bekerjanya yang memanfaatkan field effect atau efek medan listrik. Dalam MOSFET, dua semikonduktor tipe N akan disatukan dengan semikonduktor tipe P seperti pada gambar. Bila semikonduktor dua tipe ini disatukan, maka akan terbentuk daerah yang dinamakan depletion region. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan elektron bebas pada semikonduktor tipe N yang akan mengisi hole pada semikonduktor tipe P yang bersentuhan, dan menyebabkan bagian di sekitar penyimpangan keduanya menjadi kosong dan membentuk daerah kosong atau depletion region. Daerah kosong tersebut tidak memungkinkan elektron mengalir dari kutub negatif baterai ke kutub positif baterai. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber tegangan lain yang tersambung ke gate. Kutub positif baterai akan disambungkan kepada gate sehingga membuat elektron menumpuk di bawah oksida pada gate karena tertarik oleh kutub positif namun tertahan oleh isolator oksida. Tumpukan ini membuat seakan-akan medan atau field semikonduktor P di bawah oksida menjadi semikonduktor N. Dengan demikian terbentuk jalur bagi arus listrik untuk mengalir karena ketiga semikonduktor tersebut menjadi menyatu. Cara untuk menggunakan MOSFET menjadi sensor gas, yang pertama adalah alat akan dipanaskan sampai suhu tinggi di tempat yang tidak beroksigen, membentuk suatu batas yang disebut grain boundaries di atas MOSFET. Elektron dapat mengalir dengan mudah saat itu. Kemudian alat akan dibiarkan dalam keadaan normal atmosfer. Karena mudahnya aliran elektron pada grain boundaries,
Oksigen dari berbagai macam oksida akan terabsorpsi ke dalamnya dan menjadikan penghambat aliran listrik karena sifatnya yang mengisolasi. Maka MOSFET tidak bisa mengalirkan listrik dan menjadi berada dalam keadaan off. MOSFET yang telah terlapisi grain boundaries akan bisa mengalirkan listrik apabila bereaksi dengan gas reduktor, yaitu gas yang menerima oksigen. Gas tersebut menurunkan oksigen dalam grain boundaries dan akan menurunkan hambatan yang membuat MOSFET kembali dalam keadaan on dan bisa mengalirkan arus listrik. Dengan hal tersebut, MOSFET berperan sebagai resistor variabel yang nilainya bergantung kepada konsentrasi gas. Pada slide sebelumnya, dapat diketahui bahwa MOSFET yang dipakai dalam sensor gas, variabel resistansinya dipengaruhi oleh konsentrasi gas. Maka, parameter yang diukur dalam sensor gas berbasis MOSFET ini adalah konsentrasi gas. Sistem instrumentasi sensor tersebut terutama terdiri dari gas sasaran, gas multi-komponen mixer, unit massa aliran controller, ruang pengujian, masuk listrik, dan pemanas, dan elektrometer untuk pengukuran resistansi, seperti yang terlihat pada gambar. Sensor gas bila diambil contoh sensor gas H2S, bila diuji dalam rentang suhu 20 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius dan konsentrasinya 1-1000 ppm, maka respons sensor tertinggi berada pada suhu 250 derajat Celcius. Kesimpulannya adalah semikonduktor dalam sensor gas berbasis MOSFET berperan sebagai komponen utama MOSFET, dan MOSFET dalam sensor berperan sebagai pendeteksi atau sensing konsentrasi gas dalam instrumen sensor gas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.